Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya sering banget kita rasain ya. Beban emosional, tanggung jawab yang rasanya numpuk. Iya, bener banget. Kita bakal coba bedah ini pakai pemikiran dari Jay Shetty tentang hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita gitu. Menarik nih. Misi kita hari ini simpel aja. Bantu Anda merasa lebih enteng, lebih lega dengan ngelepasin beban yang nggak perlu dipikul. Setuju. Biar ruang mental kita lebih lega ya. Nah, iya itu dia. Soalnya kita sering banget kan ngerasa bertanggung jawab buat, banyak hal. Ekspektasi orang tua, perasaan teman, masalahnya si ini, si itu. Betul. Sampai rasanya berat banget ya. Banget. Dan itu bisa nutupin intuisi kita, kreativitas kita. Nah, makanya yuk kita bongkar satu-satu. Oke, mulai dari mana nih? Oke, poin pertama dari sumber kita nih yang mungkin agak bikin kaget. Anda itu ternyata nggak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Gimana tuh maksudnya? Iya, Anda bisa aja udah baik, perhatian, hadir sepenuhnya buat seseorang. Tapi, dia mungkin tetap aja merasa sakit hati atau ngerasa nggak didengerin. Oh, jadi meskipun kita udah berusaha baik, Iya, karena kalau orang itu udah mutusin buat merasa kesal atau kecewa, ya mau kita ngapain juga kadang nggak ngaruh. Reaksi emosional mereka itu ya punya mereka. iya. Bener juga. Dan bahayanya kalau kita malah, ikutan ke bawah suasana hati mereka kan? Energi kita bisa habis. Nah, itu dia. Ini bukan berarti kita jadi cuek atau nggak peduli ya, tapi lebih ke soal batasan aja. Justru, kalau kata pemikiran ini, cinta sejati itu bantu orang lain biar bisa ngelola emosi mereka sendiri. Jadi kalau kita bikin mereka bergantung sama kita buat bahagia, itu malah nggak bagus ya? Iya, malah menghambat pertumbuhan mereka jadinya. Kita nggak bisa jadi pengatur emosi orang lain terus-terusan. Oke, poin yang kuat banget ini. Lanjut ya. Silahkan. Poin kedua. Anda juga nggak bertanggung jawab atas persepsi orang lain terhadap Anda. Wah, ini juga lumayan berat nih. Ha-ha. Sering kejadian kan ya? Iya, orang tuh bakal ngelihat kita pakai kacamata mereka sendiri. Bisa dari kesan pertama, dari omongan orang, pengalaman masa lalu mereka, atau bahkan cara mereka ngelihat diri sendiri. Betul. Contohnya kita ramah nih, dibilangnya terlalu berusaha. Atau kita lagi diem, dibilang jauh atau sombong. Padahal mungkin kita lagi capek aja. Nah, iya. Persepsi itu subjektif banget ya. Dan kultural juga. Kayak contoh di studi Cirque du Soleil itu. Cara tepuk tangan penonton bisa beda-beda di tiap negara. Tapi apresiasinya mungkin sama aja levelnya. Oh, menarik itu. Jadi kalau kita terus-terusan nyoba ngontrol persepsi orang, itu capek banget. Kayak hidup di bawah lampu sorot terus. Ada istilahnya spotlight effect. Rasanya diliatin terus padahal nggak juga. Dan itu bikin kita jauh dari diri kita yang asli ya. Tepat. Kita jadi sibuk main peran buat nyenengin persepsi orang. Oke, masuk akal. Nah, yang ketiga nih, ini juga sering jadi jebakan kayaknya. Kita nggak bertanggung jawab buat memperbaiki masalah orang lain. Iya. Niatnya sih baik ya, pengen nolong. Banget. Apalagi sama orang yang kita sayang. Kadang kita pengen beresin masalah mereka. Mungkin juga karena itu bikin kita merasa lebih baik atau berguna gitu. Betul. Tapi seringkali solusi yang kita tawarin itu malah, gimana ya, nggak pas. Atau malah bikin mereka kewalahan. Atau nggak nyentuh akar masalahnya ya. Misal masalahnya ternyata kurang percaya diri, kita malah kasih solusi teknis A, B, C. Nah, itu dia. Makanya penting bedain antara mendukung sama menyelesaikan. Dukungan itu ya hadir, dengerin, bantu mereka nemuin kekuatan mereka sendiri buat ngatasin masalahnya. Bukan kita yang ambil alih setir gitu ya. Persis. Kadang hadir sepenuhnya tanpa perlu merasa harus ngomong sesuatu yang sempurna, itu udah lebih dari cukup. Iya juga ya. Kadang cuma butuh didengerin aja sebenarnya. Oke, lanjut poin keempat. Anda nggak bertanggung jawab memenuhi ekspektasi orang lain. Waduh, ini juga isu klasik ya. Iya, jujur aja mau sekeras apapun kita nyoba, kayaknya nggak bakal bisa deh memenuhi semua ekspektasi semua orang. Capek di jalan. Dan akibatnya, jelas kan? Sumber, kita bilang, makin dekat Anda memenuhi ekspektasi orang lain, makin jauh Anda dari diri sendiri. Dalam banget itu. Ekspektasi itu seringkali datangnya bukan murni buat kita kok.
Bisa jadi itu refleksi dari ekspektasi mereka yang nggak terpenuhi ke diri mereka sendiri atau tekanan sosial aja. Contohnya kayak Jay Shetty sendiri ya, yang milih jalan jadi biksu padahal orang tuanya mungkin ngarepin yang lain. Betul, dia fokus ke prioritas dia sendiri. Itu kuncinya. Prioritas Anda apa? Oke, nah terakhir nih, poin kelima, Anda nggak bertanggung jawab atas cara orang lain memperlakukan Anda. Nah, loh, ini mungkin yang paling menantang buat diterima ya. Iya, rasanya kan kalau orang nggak baik sama kita itu pasti karena kita salah atau kurang gitu. Padahal, seringkali cara orang memperlakukan kita itu lebih nunjukin kondisi internal mereka. Mungkin mereka lagi capek, lagi marah soal lain, lagi merasa nggak aman. Jadi mereka kayak numpahin apa yang lagi mereka rasain ke kita, bukan ngasih apa yang kita pantas dapetin. Bisa jadi begitu. Perilaku mereka itu ya tentang mereka. Ini yang penting diingat. Kita nggak bisa ngontrol itu dengan cara ngotor-ngotor hidup mereka biar moodnya bagus ke kita. Jadi pemahaman ini ngebebasin kita ya, dari rasa bersalah atau beban kalau orang lain lagi nggak enak sama kita. Betul. Membebaskan kita dari keharusan merasa bertanggung jawab atas suasana hati atau tindakan mereka ke kita. Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin, intinya lepasin deh beban tanggung jawab buat ngurusin perasaan orang, persepsi mereka, masalah mereka, ekspektasi mereka, bahkan cara mereka memperlakukan Anda. Iya. Dan ini pentingnya, ini bukan berarti jadi egois atau nggak peduli sama sekali. Bukan ya? Bukan. Justru ini soal menjaga kewarasan, menjaga energi kita. Biar kita punya bahan bakar buat peduli sama hal-hal yang emang penting dan jadi bagian kita. Menetapkan batasan itu perlu. Jadi ini tentang melindungi diri dan energi kita ya? Tepat. Menciptakan ruang biar kita bisa tumbuh sesuai nilai-nilai kita sendiri, bukan nilai-nilai atau ekspektasi orang lain. Nah, ini dia pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Sekarang Anda udah tahu nih beban apa aja yang nggak perlu lagi Anda pikul. Kira-kira dengan energi dan waktu yang baru aja bebas ini, ruang apa sih yang mau Anda ciptakan buat diri Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak obrolan mendalam kita kali ini. Semoga ada pencerahan atau minimal rasa lega ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.